Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di G-Talks. Kali ini kita akan bahas topik menarik mengenai manajemen kinerja, yaitu 360 degree feedback model. Kali ini saya tidak sendirian, ada beberapa narasumber. Ada Ibu Azril, sebagai supervisor HRD. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ada Ibu Fatim selaku manajer HR. Ibu gimana kabarnya? Baik, Bu. Ada Ibu Amalia selaku direktur operasional. Ibu sehat Ibu? Sehat. Oke, dan yang terakhir ada Ibu Wulan selaku presiden direktur Google Indonesia. Gimana Ibu Wulan kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita masuk ke studi kasus Google perusahaan kami, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Amalia selaku direktur operasional, apa sih Bu model 360 degree feedback itu sendiri menurut Ibu? Baik. Jadi model 360 degree feedback ini tuh sebenarnya ada banyak banget ya menurutnya dari para ahli, tapi bisa kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa model ini merupakan metode evaluasi penilaian yang penilaian itu dari berbagai pihak, mulai dari diri sendiri, dari atasan, dari bawahan, dari rekan kerja, dan juga dari pelanggan bisa. Gitu. Oke. Jadi ada banyak pihak yang menilai. Oke, bahkan dari bawahan itu bisa menilai ke atasan ya Bu, berarti ya. Oke, itu pandangan dari Bu Amal selaku direktur operasional. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya ke Bu Wulan ya. Kalau menurut presiden direktur sendiri, apa sih yang simpulan dari Ibu mengenai modal itu sendiri? Kalau dari saya sendiri sih intinya yang di feedback ini adalah satu metode atau penilaian yang mengumpulkan feedback dari berbagai sumber yang agar penilaian gambaran kinerjanya lebih lengkap lagi, lebih adil lagi, dan lebih transparansi lagi. Oke, gitu mungkin rangkuman ya, atau inti dari model tersebut. Kalau dari Ibu Azril sendiri nih, sudah mendengar apa itu secara gak langsung model tersebut. Bahkan Ibu Azril saya yakin juga pernah melakukan model ini ya untuk memecahi permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan Google kita ini. Apa sih tujuan dari model ini, Bu? Tentu tujuan dari model 316 degree feedback ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta menyediakan informasi terkait kompetensi karyawan juga. Jadi lebih ke arah perencanaan sukses, bukan soal promosi ataupun gaji. Oke, kalau dari tujuannya mungkin itu ya menurut Bu Azril sendiri yang sudah Bu Azril alami. Kalau dari manfaatnya nih, menurut pandangan dari Bu Fatim selaku manajer HR gimana ya Bu? Kalau bicara soal manfaat ya Bu, tentunya banyak banget manfaat yang didapat dari model ini. Nah, pertama itu kita bisa meningkatkan kesadaran diri, karena karyawan bisa tahu gimana nih orang lain tuh melihat dirinya, dan kedua tuh bisa membantu pengembangan keterampilan dan performa kerja. Ketiga, bisa mendorong akuntabilitas karena kinerja yang kita tuh dinilai oleh banyak pihak, jadi bukan hanya satu orang atasan saja, tetapi bawahan juga bisa menilai atasan. Oke, mungkin itu juga nyambung seperti yang Ibu Amel katakan ya Bu ya. Jadi kita bukan cuma hanya tahu kekurangan, jadi kita juga jadi lebih bisa bertanggung jawab mungkin ya Bu. Oke, mengenai model ini kan tentunya yang paling penting itu gimana cara penerapannya ya Bu ya. Saya mau bertanya ke Ibu Amalia, mungkin dari sisi operasional, gimana sih cara penilaian itu sendiri Bu, bagaimana? Jadi untuk caranya sendiri itu ada beberapa cara. Ada penilaian dari diri sendiri, penilaian dari bawahan, penilaian dari rekan kerja, dan juga penilaian ke atas. Nah, penilaian ke atas ini maksudnya dari bawahan bisa menilai juga ke atasannya, seperti itu. Jadi karena kita melibatkan semua pihak, kita bisa memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap. Oke. Jadi seperti yang tadi dikatakan juga ya Bu, berarti bisa menilai ke atasannya, ke rekan kerja dan ke bawahannya. Oke, menarik banget. Oke, berarti kan mungkin rekan-rekan di sini semua mungkin udah pernah nerapin metode model 360 degree feedback itu sendiri ya. Pasti kan tentunya ada juga kekurangannya selain tadi ada manfaat dan tujuan yang udah disebutkan Bu Fatim dan Bu Azril. Nah, menurut pandangan dari Bu Wulan sendiri nih sebagai presiden direktur, apa sih kelebihan dan kekurangan yang pernah Ibu hadapi ya dalam penggunaan model ini Bu? Menurut saya, menggunakan model ini memiliki kelebihan, yaitu antara lain seperti meningkatkan kesadaran diri, terus
dengan lebih optimistis dan memperbaiki hubungan kerja, membantu mengembangkan karir, serta meningkatkan loyalitas karyawan bagi perusahaan dan pelanggan. Tapi model itu juga memiliki kekurangan juga, misalnya pada prosesnya itu kompleks dan makan waktu. Terus potensi biasnya itu tetap ada dan interpretasi datanya itu sulit. Dan biaya yang dikeluarkan perusahaan juga lebih tinggi. Dan kalau misalnya model ini tidak diimplementasikan lebih lanjut akan formalitas saja perusahaan. Oke, berarti tentunya ada tantangan tersendirinya ya Bu ya dalam penerapan model ini, jadi harus benar-benar dikelola dengan serius gitu. Oke, mungkin kita masuk ke inti dari podcast ini, yaitu mengenai penerapan model 360 degree feedback yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita di perusahaan kita, yaitu Google. Belakangan ini saya dengar bahwa Google itu mengalami penurunan rating dan banyaknya karyawan yang burn out, benar ya? Iya benar Bu. Mungkin saya mulai bertanya dari pandangan Bu Azril selaku supervisor HR, bagaimana nih perasaan Ibu atau kayak Ibu berpikir apa ketika mengetahui bahwa rating perusahaan kita Google itu sedang mengalami penurunan? Mungkin dari pandangan saya, jujur kami khawatir juga karena rating buruk ini bikin calon pelamar itu ragu, dimana karyawan juga jadi bertanya-tanya. Bahkan ini adalah mungkin salah satu dampak yang semangat kerja karyawan itu jadi menurun, kayak gitu Ibu. Oke, berarti dari Bu Azril sendiri merasa ini sangat penting untuk dikhawatirkan ya Bu Iya, ya, betul. mengenai rating yang menurun itu. Kalau pandangan Ibu Fatim nih selaku manajer HR bagaimana Bu? Kalau menurut saya sangat setuju ya dengan pandangan Ibu Azriel. Nah, rating buruk ini biasanya tuh muncul karena suara karyawan itu gak didengar gitu loh oleh atasan-atasannya. Nah, jadi ini tuh menurut saya tanda adanya masalah internal di dalam sebuah perusahaan. Oke, berarti mungkin dari divisi HR ini merasa rating yang buruk ini itu berdampak dari karyawan internal kami sendiri yaitu Google. Oke, kalau dilihat dari sisi operasional nih, menurut Ibu Amalia bagaimana? Wah, tentunya rating ini sangat penting ya, karena rating ini termasuk wajah perusahaan. Terus juga kalau misalkan ratingnya buruk, kita bisa kehilangan kepercayaan dari berbagai pihak. Benar banget, setuju. Oke, mungkin itu pembahasan mengenai isu yang pertama, masalah yang pertama yang sedang kita hadapi yaitu penurunan rating. Kita masuk yang kedua yaitu burnout ya. Mungkin apa sih yang Ibu Azril nih? Saya ingin bertanya ke Ibu Azril selaku supervisor HR, yang Ibu sering dengar gitu dari keluhan-keluhan karyawan tuh apa Bu? Mungkin yang banyak saya dengar dari keluhan karyawan, biasanya banyak yang bilang targetnya itu tinggi dan jam kerjanya itu panjang. Jadi karyawan itu kehilangan keseimbangan hidup. Istilahnya kayak zaman sekarang tuh work life balance-nya tuh hilang gitu. Jadi mereka merasa fisiknya hadir di kantor, tetapi pikirannya kosong Bu. Berarti mungkin karena mengganggu work life balance itu sendiri ya. Iya betul. Mungkin kalau menurut Ibu Fatim nih, bagaimana? Masalah burnout ya Bu. Burnout itu kan salah satu masalah yang sangat krusial ya Bu. Nah, menurut saya burnout itu bisa membuat turnover tuh tinggi Bu, karena banyak banget karyawan yang sambil bekerja tetapi dia sambil mencari lowongan pekerjaan di tempat lain, kayak gitu sih Bu. Oke, berarti Bu Azril dan Bu Fatim rasa sangat berdampak ya berarti ke dalam operasional kegiatan yang karyawan itu lakukan sendiri ya Bu ya, burnout ini. Oke, kalau menurut sudut pandang Bulan selaku presiden direktur, apakah Ibu menganggap ini serius atau bahkan malah terbalik Ibu menganggap burnout ini merupakan drama bagi dari para karyawan itu sendiri? Kalau saya menganggapnya ini serius ya, karena yang saya ketahui di mana menurut WHO juga si burnout ini sebagai sindrom di mana bisa yang mengakibatkan dampak juga pada karyawan dan berdampak juga pada penurunan produktivitas kinerja perusahaan. Oke, berarti sepakati bahwa burnout itu bukan masalah yang sepele ya. Oke, mungkin kita sudah berdiskusi mengenai masalah yang perusahaan kita sedang hadapi, yaitu ada
penurunan rating dan burnout. Mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai dua permasalahan itu sendiri, ada penurunan rating dan burnout. Mungkin biar nggak burnout boleh rekan-rekan diminum ini jamuannya. Minum ya Bu. Iya silakan Ibu. Segar ya Bu ya, jadi gak burn out. Oke, mungkin kita masuk ke yang solusi ya. Saya pribadi ingin bertanya ke Ibu Amalia sendiri dari sisi operasional nih, mengenai dua masalah ini tadi, apakah menurut Ibu bisa diselesaikan dengan model yang kita udah singgung, yaitu 360 degree feedback model itu sendiri, Bu? Oke, tentunya bisa banget ya, karena feedback dari banyak pihak ini membuat penilaian lebih adil, transparan, dan juga kita bisa mendeteksi burnout lebih dini. Oke, jadi mungkin Ibu rasa model itu bisa digunakan ya Bu untuk Betul. mengatasi permasalahan kita kali ini. Setelah itu mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan atau ide saran untuk menghadapi ini? Mungkin dari ide program tambahan itu ada yang namanya GRADE Bu, di mana GRADE itu adalah Google Review and Development. Itu untuk mendengar suara karyawan lebih cepat. Nah, selain itu, saya juga ada saran untuk fasilitas kantor sih Bu. Jadi ada yang beberapa yang harus ditingkatkan seperti adanya ruang tidur siang atau area relaksasi. Tetapi tentunya dengan SOP yang berlaku ya Bu. Tidak seolah-olah digunakan seenak hati karyawan saja, tapi tentunya ada aturannya seperti dilakukan ketika jam tidur siang, jam istirahat siang. Menurut saya, kalau saat saya rekan-rekan sangat bagus bagi saya kombinasi 360 degree feedback ini dan fasilitas kerja seimbang adalah kuncinya, di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati dan merasa didengar atau usahanya. Oke. Jadi kita sepakati bahwa mungkin ini sebagai request ya Bu dari divisi HR. Mungkin nanti dari direktur bisa dikomunikasikan kembali apakah saran-saran ini bisa dilakukan atau bagaimana untuk menghadapi permasalahan itu tadi. Mungkin sebelum itu apakah dari divisi HR dari Ibu Azril dan Ibu Fatim ada harapan mungkin yang bisa diungkapkan? Oke, mungkin dari saya dulu ya Ibu. Untuk harapannya sih semoga feedback ini benar-benar dijalankan dan bukan hanya formalitas saja. Setuju sih Bu, karena kalau misalnya sistem ini tuh diterapkan secara konsisten, burnout itu bisa dicegah Bu, atau bahkan tidak ada burnout di perusahaan itu. Dan rating Google pun bisa kembali membaik. Oke, mungkin ada tanggapan dari Ibu Wulan dan Ibu Amel selaku direktur. Boleh. Kalau dari saya harapannya emang bagus sih karena memiliki nilai positif ya tentunya. Jadi kami berkomitmen untuk menjadikan 360 degree feedback ini sebagai budaya kerja di perusahaan kita. Oke. Dan saya pastikan juga soal karyawan itu didengar dan untuk menciptakan lingkungan yang baik ke depan dan keseimbangan kehidupan karyawan. Oke. Mungkin kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin karyawan-karyawan Google yang mendengarkan podcast G-Talks ini sudah bisa merasa lebih tenang karena suaranya mungkin lebih bisa didengar. Mungkin kita bisa tunggu aksi nyata dari para penanggung jawabnya untuk bisa mengatasi dua masalah kami yang sedang terjadi. Siang ini kita belajar, rating yang buruk dan burnout bukanlah masalah yang kecil. Keduanya adalah sinyal bahwa perusahaan sebesar apapun harus memperhatikan manusianya. 360 degree feedback model ini bukanlah hanya hadir sebagai metode penilaian, tetapi juga cara membangun kepercayaan, mendeteksi masalah lebih dini, dan memastikan setiap karyawannya bisa merasa dihargai. Karena pada akhirnya kekuatan terbesar perusahaan bukan hanyalah teknologi, tapi pada manusia yang bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara G-Talks kali ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan segera mendapatkan aksi nyata mengenai isu permasalahan yang sedang perusahaan kita hadapi. Sampai jumpa di acara G-Talks selanjutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.